Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ananda Putri, Anissa Sasabella Aura Ajijah, Erni Yulaningsih, Mawada Dwi Nurrahmah, Muhammad Syahreja, Mutia Rizky Aulina, Nur Asrina Elpa, dan terakhir Rapikah. Di video ini, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi usus besar, rektrum, dan anus. Usus besar merupakan salah satu organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Usus besar disebut juga sebagai kolon. Usus besar memanjang dari sekum, yaitu kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil, dengan kolon sampai ke anus. Anatomi dan struktur usus besar. Anatomi dan struktur usus besar termasuk 1. Mukosa, 2. Submukosa, 3. Muscularis propria, dan terakhir serosa. Kolon atau usus besar memiliki 4 lapisan dinding yang masing-masing lapisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, mukosa. Mukosa adalah lapisan usus besar yang paling dalam. Terdiri dari jaringan epitel kolumnar yang bisa membuat permukaan kolon menjadi halus. Yang kedua, lapisan submukosa. Submukosa merupakan lapisan luar dari kolon. Strukturnya terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang berfungsi untuk menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon lainnya. Yang ketiga, muscularis propria. Muscularis propria merupakan lapisan yang menutupi submukosa. Dan yang keempat adalah lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari kolon yang memproduksi suatu cairan pelumas yang bisa melindungi usus besar dari kerusakan yang diakibatkan karena kontak dengan organ pencernaan yang lainnya. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan diameter 6,5 cm yang terbagi menjadi 6 bagian. 6 bagian tersebut yaitu: pertama, sekum, kedua, kolon ascendens, ketiga adalah kolon transversum, yang keempat adalah kolon descendens, yang kelima kolon sigmoid, dan yang terakhir atau yang keenam adalah rektum. Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam bagian sekum atau usus buntu. Sekum merupakan bagian dari usus besar yang memiliki bentuk seperti kantong yang menjadi jalan penghubung antara bagian akhir dari usus halus dengan bagian awal usus besar. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam bagian kolon ascendens. Kolon ascendens merupakan bagian awal dari kolon yang dilewati oleh sisa-sisa pencernaan makanan yang berasal dari usus halus. Lalu, makanan akan masuk ke dalam bagian kolon transversum. Kolon transversum merupakan bagian atas dari kolon yang terletak mendatar yang panjangnya sekitar 40-50 cm. Bagian ini membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut manusia. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kolon descendens. Kolon descendens merupakan bagian kolon yang terletak di sisi kiri dari usus besar. Lalu, makanan akan masuk lagi ke bagian kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini merupakan akhir dari usus besar atau kolon sebelum sisa-sisa pencernaan makanan masuk ke dalam rektum. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam bagian akhir dari usus besar, yaitu rektum. Rektum merupakan bagian terbawah dari usus besar yang memiliki ukuran sekitar 15 cm yang langsung terhubung dengan kolon sigmoid. Rektum merupakan bagian usus besar yang berfungsi untuk menerima serta menyimpan sisa-sisa makanan atau limbah yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh untuk menunggu sampai tiba saatnya untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Fungsi besar. Fungsi usus besar diantaranya sebagai berikut. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk menyerap sisa-sisa cairan-cairan yang masih tertinggal dan belum dicerna secara sempurna di usus halus. Fungsi lainnya dari usus besar adalah sebagai tempat mengalirnya sisa-sisa dari pencernaan makanan yang tidak lagi digunakan oleh tubuh ke bagian rektum, kemudian akan dibuang dalam bentuk feses. Usus besar juga berfungsi untuk mencampur cema dengan enzim pada saluran cerna yang nantinya akan membentuk tinja yang akan dikeluarkan tubuh. Usus besar juga dapat merubah protein menjadi asam amino dengan bantuan bakteri yang ada di dalam usus besar, memproduksi vitamin B dan vitamin K. Fungsi lainnya
adalah untuk menjaga keseimbangan antara cairan dengan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. Proses pencernaan di usus besar. Proses pencernaan di usus besar terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimia. Berikut penjelasan dari kedua proses tersebut. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan berbagai gerakan, diantaranya seperti mengunyah, menelan, dan menghancurkan makanan. Proses pencernaan ini tidak memerlukan bantuan enzim karena proses pencernaan ini hanya bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi kecil. Proses pencernaan secara mekanik yang terjadi pada usus besar salah satunya adalah haustral churning, yang berarti perpindahan yang terjadi pada substansi makanan dari haustrum atau kantong kecil karena lekukan pada usus besar yang satu ke haustrum yang lainnya. Selain itu, proses pencernaan secara mekanik lainnya yang terjadi pada usus besar adalah gerakan peristaltik. Gerakan ini terjadi karena adanya kontraksi otot-otot longitudinal dan sirkular yang dapat menggerakkan substansi makanan di sepanjang usus besar. Proses pencernaan secara mekanik lain yang terjadi di usus besar yaitu gerakan mass peristalsis yang dapat mempercepat gerakan substansi makanan menuju kolon simol dan rektum. Yang kedua, proses pencernaan secara kimia. Proses pencernaan secara kimia merupakan proses pencernaan yang melibatkan peranan enzim. Proses pencernaan ini bertujuan untuk mengubah bentuk dari partikel-partikel makanan yang sudah diproses secara mekanik terlebih dahulu menjadi lebih kecil, kemudian diubah secara kimia dengan bantuan enzim agar siap untuk diserap oleh tubuh manusia. Proses secara kimia ini juga melibatkan peranan dari bakteri. Bakteri yang sangat berperan besar dalam proses pencernaan secara kimia di usus besar adalah bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membantu proses eliminasi kimus dengan memfermentasikan sisa-sisa karbohidrat yang ada dan juga melepaskan karbon dioksida, hidrogen, dan juga gas metana. Bakteri ini juga membantu untuk mengubah sisa-sisa protein menjadi asam amino serta substansi yang lebih sederhana, yaitu skatole, hidrogen sulfida, indole, dan juga asam lemak. Selain itu, fungsi lainnya dari bakteri ini adalah untuk membantu membusukkan bilirubin sehingga menjadi pigmen yang memberikan warna pada feses. Penyakit pada usus besar. Beberapa penyakit atau kelainan yang dapat terjadi pada usus besar diantaranya sebagai berikut. 1. Diare. 2. Pendarahan usus besar. 3. Kanker usus besar. 4. Penyakit kolon. Anatomi dan fisiologi rektum. Pengertian dan anatomi rektum. Rektum adalah sebuah ruang yang panjang berukuran sekitar 12 hingga 15 cm yang mana berada di antara ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan anus. Organ ini atau rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Rektum biasanya kosong atau tidak berisi karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Populasi feses ke dalam rektum menyebabkan terjadinya distensi dinding rektum dan merangsang refleks defekasi. Fisiologi rektum. Populasi feses ke dalam rektum menyebabkan terjadinya distensi dinding rektum dan merangsang refleks defekasi. Defekasi dikendalikan oleh sfinkter ani eksterna dan interna. Sfinkter interna dikendalikan oleh sistem saraf otonom, sedangkan sfinkter eksterna dikendalikan oleh sistem saraf voluntari. Anatomi dan fisiologi anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus juga sering disebut dengan dubur atau perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Panjang anus sekitar 4-5 cm. Kelainan kongenital yang ditemukan pada anus adalah atresia anal, yaitu kegagalan pembentukan saluran anus yang disebabkan oleh penyakit genetik. Pada orang dewasa, kelainan yang paling umum adalah wasir.
Wasir terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena di plexus wasir ambien terbagi menjadi dua jenis, yaitu ambien dalam dan ambien luar. Anus juga dapat terkena infeksi yang biasanya ditularkan secara seksual seperti kutil kelamin. Antara lain, infeksi dapat menyebabkan abses anus. Selain kelainan jinak, tumor ganas dapat terjadi di anus, seperti karsinoma sel basah dan karsinoma sel squamosa. Fungsi anus. Yang pertama, untuk buang air besar. Buang air besar adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa feses. Yang kedua, menahan buang air besar pada waktu tertentu. Dorongan untuk buang air besar juga dapat ditekan sebelum ke toilet karena otot sphincter dan levator berkontraksi setelah menerima impuls dari otak. Ketika kita ingin menekannya, otak melepaskan impuls ini. Struktur anus. Kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous stratified dan memiliki komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan nervus somatik, sensitif terhadap nyeri. Tanpa komponen kulit tersebut, maka kulitnya terlihat seperti dilapisi sel epitel kuboid. Saluran anal mempunyai panjang sekitar 2-4,5 cm, dikelilingi oleh otot berbentuk seperti cincin yang disebut sphincter anal internal dan sphincter anal eksternal. Saluran ini juga dilapisi oleh membran mukosa bagian atas. Saluran ini memiliki sel yang menghasilkan sekret untuk mempermudah feses keluar dari tubuh. Bagian-bagian anus dan fungsinya. Yang pertama, anal channel merupakan sebuah saluran menggunakan panjang kurang lebih 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Fungsi kanal ialah sebagai penghubung antara rektum menggunakan bagian luar tubuh. Yang kedua, rektum. Rektum ialah ruangan menggunakan panjang kurang lebih 12-15 cm yang terletak sesudah kolon atau usus besar. Fungsi rektum ialah untuk menampung feses ad interim saat rektum sudah penuh. Maka dinding rektum akan menyampaikan impuls rangsangan ke otot sebagai akibatnya timbul hasrat untuk buang air besar defekasi. Sphincter anal internal merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 cm bagian kalis anal. Sphincter anal internal mempunyai ketebalan sekitar 5 mm. Fungsi dari sphincter anal internal ialah untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar, agar feses tidak kembali masuk ke usus. Pertinat line adalah garis yang berfungsi menjadi garis pembagi antara 2/3 atas dengan bagian 1/3 bawah, anus. Fungsi dari pertinat line termasuk krusial sebab bagian yang dipisahkan olehnya membuatnya struktur serta fungsi yang tidak sama. Kolom anal atau yang juga sering disebut menggunakan kolom Morgagni ialah beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Nama Morgagni diambil dari penemuannya yaitu Giovanni Battista Morgagni. Fungsi dari kolom anal adalah sebagai pembatas dinding anus. Canalis analis dari asal procterum yang adalah invaginasi ekstoderm, sedangkan rectum berasal dari endoderm. Sebab disparitas berasal anus dan rektum ini, maka pendarahan, persyarapan, serta penyaliran vena dan limfenya tidak sama juga. Demikian pula epitel yang menutupinya. Canalis analis serta kulit luar di sekitarnya kaya akan persyarapan sensorik somatik dan peka terhadap rangsang nyeri, sedangkan mukosa rektum mempunyai persyarapan autonom dan tak peka terhadap nyeri. Canalis analis ukuran panjang sekitar 3 cm. Cincin sphincter anus melingkari canalis analis dan terdiri dari sphincter intera serta sphincter extera. Sisi posterior dan lateral cincin ini berbentuk berasal gabungan sphincter intern, otolungit, udina, langit tengah berasal otot levator, puborectalis, dan komponen sphincter externus. Otot-otot yang berfungsi mengatur mekanisme kontinensia adalah pubosectal merupakan bagian dari otot levator ani. Sphincter ani externus yaitu otot lurik, sphincter ani internus yaitu otot polos. Batas-batas kanalis ani. Ke kranial berbatasan dengan rektum disebut ring anorektal. Ke kaudal dengan bagian atas kulit disebut garis anorektal. Ke lateral menggunakan pusa ischiorectalis. Ke posterior dengan us coccygus. Ke anterior di laki-laki dengan central perineum, bulbus uretra, serta batas posterior diafragma oregenital atau ligamentum triangular. Sedang pada perempuan corpus perineal, diafragma oregenitalis, dan bagian paling bawah berasal dinding vagina posterior. Ring anorektal dibuat sang M. puborectalis yang merupakan bagian serabut M. levator ani mengelilingi bagian bawah anus beserta M. sphincter ani externus.
Kesimpulan, sistem pencernaan manusia merupakan suatu proses untuk mengubah makanan menjadi energi, memecah molekul makanan dan menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa di antara organ pencernaan tersebut adalah usus besar, rektum, dan anus. Ketika organ tersebut saling berhubungan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyerapan kembali sisa-sisa zat yang masih belum diserap di usus halus. Selain itu, organ-organ tersebut juga berperan sebagai tempat penyimpanan sisa-sisa atau limbah dari pencernaan sebelum dibuang dan juga menjadi jalan bagi keluarnya feses. Jika manusia tidak menjaga kesehatannya dengan baik, hal itu bisa menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ di dalam tubuh, sehingga menyebabkan munculnya beberapa penyakit. Beberapa penyakit yang dapat muncul dan menyerang organ usus besar diantaranya seperti diare, pendarahan usus besar, kanker usus besar, penyakit kolon, divertikulitis atau peradangan pada divertikula, kolitis, dan penyakit Eron. Sekian penyampaian materi dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.